Assalamualaikum warahmatullahi Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang mana dengan umur itu menjadi bekal, menjadi bahan untuk kita mempersiapkan bekal di dalam menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal akan kemampuannya di dalam menyampaikan sebuah pesan, di dalam menyampaikan sebuah ajakan yang singkat namun memiliki makna yang dalam. Di dalam salah satu hadis disebutkan yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah dan jangan mempersulit, dan berikanlah kabar gembira serta jangan membuat orang-orang itu lari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Konteks daripada hadis ini adalah untuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk sharing ilmu, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya ketika mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebajikan, maka janganlah mempersulit, maka berikanlah kabar gembira dengan keutamaan-keutamaan ketika mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Wala tunaffiru, dan janganlah membuat orang lari. Dalam artian apa? Bahwasanya ketika mengajak tidak dengan cara yang mengancam, dengan cara-cara yang baik, sehingga orang akan tertarik, orang akan ikut di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sampai dikarenakan penyampaian kita yang kurang, maka justru orang-orang lari, orang-orang tidak ingin melakukan amalan kebaikan tersebut. Karena di dalam penyampaiannya lebih banyak menekankan pada ancaman dibandingkan pada keutamaan. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh almarhum bapak saya di kajian-kajian yang beliau pernah isi selama hidupnya, yaitu adalah tentang amalan-amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Semoga ini menjadi amal jariah beliau, karena beliau telah menyampaikan, beliau telah membuat materinya, dan pada saat ini saya menyampaikan kepada jamaah sekalian. Amalan yang pertama, amalan yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-69,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang as-siddiq yang nanti akan kita jelaskan, wasyuhada'i was-shalihin, dan orang-orang yang mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan membalas ketaatan dengan pahala yang sangat besar. Bukan hanya sekedar masuk surga, akan tetapi dikumpulkan siddiqina wasyuhada wasyalihin. Maka berdasarkan ayat ini, para ahli tafsir secara garis besar bagi orang-orang yang memperoleh anugerah, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam 4 macam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah an-nabiyyin, para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita dikumpulkan bersama dengan para nabi. Bukan dalam artian kita mendapatkan derajat kenabian, bukan. Akan tapi kita dikumpulkan bersama dengan para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, setelah an-nabiyyin, yaitu adalah as-siddiqin. Apa yang dimaksud dengan as-siddiqin? Kita ambil salah satu ayat, yaitu Az-Zumar ayat ke-33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan walladzi jaa'a bis-sidqi, orang yang datang dengan kebenaran adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkannya. Orang-orang yang membenarkannya inilah yang disebut dengan orang-orang as-siddiqun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan, meyakini dengan sepenuh hati akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi dengan firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-19, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang siddiqun, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga ketika kita mengaitkan dengan pengertian daripada arkanul iman, rukun iman, salah satunya adalah tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan keyakinan. Keyakinan letaknya di dalam hati. Kemudian yang ketiga, para syuhada.
orang-orang yang dikategorikan sebagai para syuhada atau orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kategori. Yang pertama adalah orang beriman yang berjuang di jalan Allah dan mati syahid di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW terdahulu, dan juga pada saat ini bagaimana kita menyaksikan, mendengar berita tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka yang meninggal dunia, mereka dikategorikan sebagai syahid. Ketika kita beriman, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita dikumpulkan bersama dengan mereka, para syuhada. Kemudian kriteria yang kedua, kategori yang kedua adalah orang-orang yang menghabiskan usianya untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan segala macam jalan yang bisa dikerjakan olehnya. Maka ketika kita berjuang dengan harta kita, dengan apa yang bisa kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, kita berjuang di jalan Allah, maka ketika kita sedang berada di jalan ini kemudian kita diwafatkan oleh Allah, kita berada dalam kategori syahid. Kemudian yang berikutnya adalah orang beriman yang meninggal karena ditimpa musibah, baik itu musibah yang secara dadakan atau musibah yang memang itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, di Sidoarjo, orang-orang santri-santri yang ketika melaksanakan sholat asar kemudian tertimpa orang-orang yang selalu berbuat amal baik yang bermanfaat untuk umum, termasuk dirinya dan keluarganya, baik itu dalam rangka meraih kebahagiaan duniawi maupun dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat. Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang soleh itu bukanlah orang yang suci tanpa dosa. Kita sadar bahwa kita semua adalah manusia. Manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi kita di dalam kehidupan melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Bisa juga kita sebagai manusia kita lupa, kita lalai akan mempersiapkan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimaksud dengan orang yang soleh menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir adalah orang yang baik batinnya dan kebaikannya lebih dominan dibandingkan keburukannya. Kita sadar bahwasanya kita bukan malaikat. Malaikat pada hakikatnya diciptakan memang untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia. Kita tidak luput dari salah dan lupa. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya orang saleh adalah orang yang kebaikannya lebih dominan, amal kebaikannya lebih dominan dibanding amal keburukannya. Maka ya kita hitung-hitung sendiri, kita timbang-timbang, kita muhasabah, apakah amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita ini, sejauh sampai usia kita saat ini, apakah lebih banyak melakukan amal kebaikan atau justru melakukan amal-amal keburukan. Maka mumpung kita masih diberikan umur sampai nantinya ajal menjemput kita manfaatkan untuk lebih memperbanyak amal-amal kebaikan
yang bisa kita jadikan bekal di dalam menghadapi kematian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Hud ayat ke-114, di dalam penggalan ayatnya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus, akan mengurangi amal-amal keburukan yang pernah kita kerjakan. Yang dimaksud dengan al-hasanat pada ayat ini sebetulnya adalah sholat. Akan tetapi di dalam tafsir Al-Baghawi, makna al-hasanat ini merujuk kepada perbuatan-perbuatan baik, amal-amal kebaikan. Jadi bukan hanya sholat, termasuk zikir, sedekah, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan, tolong menolong dan lain sebagainya, yang itu merupakan amal-amal kebaikan, pun termasuk di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Ketika kita niatkan ibadah, ketika kita meniatkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah ibadah, maka itu terhitung sebagai amal kebaikan. Kemudian makna yudhibnas sayyi'at, meleburkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa syirik dan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami, dosa-dosa yang harus berkaitan dengan manusia lainnya, maka akan berbeda. Maka yang dimaksud di sini adalah yudhib ainal hasanat, kebaikan-kebaikan itu adalah menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Maka orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang tersebut di dalam ayat ini, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama dengan 4 golongan tadi. Para nabi, orang-orang as-siddiq, orang-orang yang membenarkan kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Maka bukan hanya kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya semata, kan, tapi kita juga berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan tadi. Kita tidak mungkin menjadi seorang nabi, akan tapi kita bisa menjadi dari 3 lainnya, as-siddiq, as-syuhada, as-solihin. Itu yang pertama, amalan yang pertama, yaitu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan yang menjadi Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, Hadib bin Zaid faqala mata sa'ah, qala wa madza a'dadta laha, qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam syai'in farhana bi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan, kami diberitahu oleh Hamad bin Zaid dari Thabit dari Anas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Orang itu mengatakan, kapankah hari kiamat itu akan tiba? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada laki-laki tersebut, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Lalu orang tersebut menjawab, tidak ada. Hanya saja sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, anta ma'an ma'aman ahbabta.
engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan di sini mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar doa Rasulullah SAW, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kemudian Anas melanjutkan, saya mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Saya berharap bisa bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka meskipun saya tidak mampu melaksanakan seperti apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan dijamin masuk ke dalam surga. Maka amalan yang kedua adalah kita, tadi yang pertama adalah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah kita mencintai Rasulullah SAW. Pun juga ketika kita mencintai seseorang, maka akan ada konsekuensi dari kita menyatakan itu. Pun juga dengan ketika kita mengaku menyatakan diri kita mencintai Rasulullah SAW, maka apa buktinya? Apa konsekuensinya? Apa tanda-tandanya kalau kita mencintai Rasulullah SAW? Apakah kita hanya sebatas mengucapkan saja kita cinta Rasulullah SAW? Akan tetapi apa yang kita kerjakan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan ataupun aktivitas dari Rasulullah SAW. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, justru kita langgar, dan apa-apa yang dia larang justru kita kerjakan. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad, maka apa tanda itu? Tanda yang membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah hanya sebatas dalam ucapan kita, atau benar-benar kita menghayati di dalam hati kita dan kita mengamalkan di dalam keseharian yang kita lakukan? Maka konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW yang pertama adalah mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau di dalam setiap langkah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kita banyak mendengar dari para ustadz, dari para mubalik ketika menyampaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang telah kita dengar hanya sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kita amalkan, kita renungi dan kita amalkan. Kita meneladani, kita menaati apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita meniru. Sebagaimana dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Bukan hanya dalam hal salat, akan tetapi dalam hal kita menjalani kehidupan, kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah
membenarkan apa yang beliau sampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkannya itu berkata sesuai dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan apa yang keluar dari Rasulullah SAW tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu-wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran di dalamnya ada perintah, ada larangan. Ada perintah yang sepatutnya kita usahakan untuk kita kerjakan, dan ada larangan yang sepatutnya harus kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita yang berikutnya adalah menaati, kemudian membenarkan. Yang berikutnya adalah menahan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Perintah, kemudian ajakan, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya. Kemudian yang berikutnya adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW. Agama Islam itu sudah sempurna, sebagaimana disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada umat Islam bagaimana cara yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah menyampaikan semuanya kepada sahabat-sahabatnya yang itu sampai kepada kita. Maka kita wajib ittiba, mengikuti, mencontoh apa yang benar-benar Rasulullah SAW contohkan. Dan itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di hadis yang awal tadi disebutkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang mencintaimu. Maka ketika kita beribadah, sesuaikanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Janganlah kita menambah, janganlah kita mengurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini amalan yang kedua, yaitu adalah kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita buktikan cinta kita itu dengan menaati apa yang telah diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, membenarkan apa yang dibawa, dan mencontoh dan beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwasanya man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang mencela, membenci, memusuhi sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sampai kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, akan tapi justru kita membenci sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kita membenci sunnah Rasul. Maka ini bagian daripada bukan mencintai Rasul. Akan tapi justru diancam oleh Rasulullah SAW, falaisa minni, maka dia bukan bagian daripada golonganku. Tadi apa yang saya sebutkan adalah konsekuensi daripada kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda daripada kita mencintai Rasulullah SAW. Tanda yang pertama adalah kita senantiasa mengingat Rasulullah SAW dengan hati kita. Ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut, kita bersolawat. Cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak perlu seperti sallallahu alaihi dan sebagainya. Maka ini menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mendahulukan kecintaan kepada Nabi SAW di atas kecintaan pada dirinya dan seluruh makhluknya. Ketika kita mengagungkan, memuliakan, menaati apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan, kita menafikan kecintaan kita kepada makhluk atau manusia selain daripada Rasulullah SAW, maka itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian tanda yang berikutnya adalah kita memiliki rasa kerinduan untuk bertemu dan juga melihat Rasulullah SAW. Kita semua tentu berharap mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Tidak ada yang tidak mau diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana beliau mencintai umatnya. Kita semua yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, akan tetapi di akhir hayat beliau, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Begitu perhatiannya beliau, bahkan ketika sakaratul maut, yang sakitnya sangat tiada tara, beliau masih mengingat umatnya. Beliau masih mengingat kita. Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin kita justru mengingkari apa-apa yang telah diperintahkan, apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW? Kita menghiraukan perintahnya, kita menjalankan apa yang justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita berbuat demikian, karena tadi ancamannya adalah bukan golongan dari Rasulullah SAW. Yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah umatnya. Maka bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sedangkan kita benci terhadap sunnah yang dibawa, terhadap ajaran-ajaran yang dibawa, apa-apa yang telah diperintahkan, apa-apa yang telah dilarang. Ancamannya adalah bukan dari golongan, bukan dari bagian dari umatku. Maka itulah yang perlu kita perhatikan dalam keseharian kita. Kemudian yang berikutnya, tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW adalah mempersiapkan totalitas, mempersiapkan diri secara totalitas untuk pengorbanan, baik itu dengan harta dan jiwa. Tentunya ketika ada orang-orang yang melecehkan Islam, orang-orang yang menistakan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW,
tentunya kita harus totalitas dalam pengorbanan. Baik itu kita berkorban dengan jiwa kita atau kita berkorban dengan harta yang kita miliki. Pun juga dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka adalah saudara-saudara kita. Di dalam hadis lain disebutkan, man lam yahtam bi amril muslimin alaysa min. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan bagian dari umatku, bukan bagian dari golonganku. Maka apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita ketika kita diberikan keluasan rezeki, terutama karena kita tidak mungkin untuk berangkat secara langsung dengan jiwa yang kita miliki untuk mempertahankan tanah Palestina, setidaknya dengan apa yang kita miliki, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita berikan sebagian untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah tanda daripada kita mencintai Rasulullah SAW adalah kita mengikuti dan menirunya dalam seluruh aspek, baik itu akhlak, perbuatan, perkataan, dan juga setiap bekas-bekas jejak daripada kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi poin penting bagi kita dari dua amalan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua amalan ini dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang merupakan amalan-amalan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak amalan-amalan berikutnya. Di antaranya adalah membangun masjid dan amalan-amalan lainnya yang itu menjadi senjata kita, menjadi bekal kita di dalam mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan ini cukup dua saja amalan-amalan yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita usia, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur, kita bertemu lagi untuk membahas amalan-amalan lainnya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua ini setidaknya kita mulai menyicil melakukan. Maka dari apa yang disampaikan bukan hanya sekedar angin lalu saja, lewat, keluar dari masjid semua lupa. Maka jangan sampai seperti itu. Kita semua berusaha dengan apa yang kita miliki untuk menaati Allah dan Rasulnya serta memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini yang insyaallah mulia ini. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.